Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, dan sekarang gue mau membuat review pertandingan antara Chelsea melawan Southampton atau Soton. Dan pada pertandingan kali ini Chelsea berhasil menang dengan skor 6-0. Kemenangan yang sangat bagus sekali, bisa mengangkat mental dari pemain Chelsea, dan ya pokoknya mental pemain Chelsea bisa diangkat kembali, dan kepercayaan dari pemain Chelsea bisa semakin meningkat setelah kemenangan ini. Dari yang di pertandingan sebelumnya Chelsea menelan dua kekalahan yang sangat memalukan. Yang pertama kalah melawan Brentford dengan skor 4-1, dan yang kedua kalah dengan Real Madrid dengan skor 3-1. Secara permainan Chelsea bermain sangat bagus sekali pada pertandingan kali ini. Pergerakan pemainnya sangat membaikkan, kerjasama tim juga ada, dan jarak antar pemain itu dekat, dan mereka kompak sekali untuk menyerang. Dan untuk Southampton terlihat sangat kebingungan untuk mengatasi gempuran dari pemain dari Chelsea, dan mereka begitu kesulitan ya. Dan Chelsea pada pertandingan kali ini menggunakan formasi 3-4 3-4-1-2. Di posisi penjaga gawang ada Edouard Mendy yang bermain ya lumayan bagus. Dia bikin satu penyelamatan penting pada babak kedua, dan di depannya ada 3 back, Christensen, Thiago Silva, serta Anton Rudiger. 3 pemain ini sangat bagus sekali untuk mengawal pertahanan dari Chelsea. Mungkin Rudiger pas babak pertama dia salah-salah passing, tapi selebihnya dia bermain bagus. Dan di 2 back sayap ada Ruben Loftus-Cheek dan Marcos Alonso. Ini saya kaget Loftus-Cheek dimainkan di posisi bek kanan, tapi dia bermain sangat bagus sekali. Loftus-Cheek dia seringkali membantu penyerangan dan pertahanan juga bagus. Dia sangat disiplin sekali untuk menjaga posisinya. Alonso juga gitu, dia juga bermain sangat bagus sekali. Dia sering membantu serangan dan membahayakan pertahanan dari Southampton. Dia juga bikin gol ya pada menit ke-8. Dan di lini tengah ada Kovacic serta N'Golo Kante. Ini kedua pemain bermain sangat bagus sekali pada pertandingan kali ini. Kovacic membuat kreasi di lini tengah makin kreatif. Kalau Kante dia bekerja keras dan seringkali menekel-nekel lawan dan membantu serangan juga N'Golo Kante. Dan di posisi second striker atau di belakang striker ada Mason Mount yang bermain sangat bagus sekali. Semenjak dia memotong rambutnya menjadi pendek atau mencukur rambutnya, dia bermain lebih bagus dari pertandingan sebelumnya yang mainnya enggak-enggakan. Tapi walaupun bekerja keras ya, tapi pertandingan sebelumnya Mason Mount terlihat begitu kesulitan, dan pada pertandingan kali ini kepercayaan diri dari pemain ini sudah meningkat. Dan di depannya ada duet striker Kai Havertz serta Timo Werner. Kai Havertz bermain bagus, dia bikin gol, tapi pada babak kedua harus diganti, mungkin diistirahatkan oleh Tuchel untuk pertandingan selanjutnya melawan Real Madrid. Ini juga pertandingan yang sangat penting sekali. Dan Timo Werner, gue kaget, Timo Werner pada pertandingan kali ini bermain sangat bagus sekali. Dia bikin 2 gol, harusnya mungkin bisa mencetak lebih dari 2 gol, tapi mungkin kurang beruntung saja satu pemain ini. Dan Southampton menggunakan formasi 4-4-2. Di posisi menjaga gawang ada Foster yang harus memungut bola dari gawangnya sendiri sebanyak 6. Dan di depannya ada Livramento, pemain akademi dari Chelsea, mantan ya kalau nggak salah. Dan di duet back tengah ada Bednarek serta Salisu, begitu kesulitan untuk menjaga pemain Chelsea. Dan back kirinya ada Caleb Walker-Peters. Di posisi tengah ada Stuart Armstrong, James Ward-Prowse, Oriol Romeu, Mohamed Elyounoussi. Dan di duet penyerangannya ada si Adam dan Adam Armstrong. Maaf kalau salah penyebutan nama. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama Chelsea sudah mulai menekan, dan pada 10 menit awal Chelsea sudah mendapatkan 3 peluang. Yang pertama Timo Werner, tendangan dari Timo Werner masih membentur tiang,
Dan yang kedua, Timo Werner lagi menerima umpan dari Loftus-Cheek. Sundulan dari Werner itu harusnya bisa gol ya. Tetapi sundulan dari Werner masih membentur mistar gawang. Dan setelah itu pada menit ke-8 Chelsea berhasil mencetak gol melalui gol dari Marcos Alonso menerima umpan dari Mason Mount. Proses golnya yang pertama Ruben Loftus-Cheek mengumpan ke Mason Mount, dan Mason Mount dengan cerdiknya mengumpan ke Marcos Alonso. Marcos Alonso bebas dari penjagaan dari bek Chelsea, dan akhirnya Marcos Alonso dengan insting golnya yang sangat bagus sekali langsung dia bisa mencetak gol. Dan setelah gol itu kepercayaan diri dari pemain Chelsea itu semakin meningkat. Mereka beberapa kali melakukan serangan dan mendapatkan beberapa peluang tapi tidak jadi gol, dan Werner juga lagi mendapatkan peluang tapi berhasil ditepis oleh Fraster siapa namanya. Dan pada menit ke-16 Mason Mount berhasil mencetak gol. Tendangan jarak jauh dari Mason Mount tidak berhasil diselamatkan oleh kiper Southampton. Dan setelah gol kedua ini Chelsea makin garang kalau menyerang, makin ganas kalau menyerang. Kerjasama timnya sangat bagus sekali, sangat tertata rapi, berkali-kali menyerang lagi, dan akhirnya pada menit ke-22 Timo Werner berhasil mencetak gol. Ini Werner ini sprintnya sangat kencang sekali. Proses golnya Werner di tengah lapangan adu sprint oleh back dari Southampton tuh, kalau nggak Bednarek atau Salisu ya, kayaknya Bednarek. Dia larinya sangat kencang sekali. Setelah itu pas di kotak penalti dia juga berhasil melewati penjagaan dari kiper berhasil dilewati, dan akhirnya Werner kosong, langsung ditendang saja. Dan ini kepercayaan diri dari Werner itu semakin meningkat pada pertandingan kali ini. Dan setelah itu Chelsea juga masih menggempur pertahanan dari Southampton, tidak menyerah, pokoknya mau menambah gol untuk menambah kepercayaan diri dari pemainnya. Tuchel juga gitu menginstruksikan untuk menyerang, dan akhirnya Chelsea juga menambah gol lagi pada menit ke-31 berkat gol dari Kai Havertz. Proses golnya yang pertama Werner berhasil mencuri bola dari pemain bertahan dari Southampton. Setelah itu Werner mengacak-acak pertahanan dari Southampton dan melakukan tembakan, tetapi tembakan dari Werner masih membentur gawang, dan ternyata pantulan tendangan dari Werner itu malah mengenai Kai Havertz dan berhasil dimanfaatkan oleh Kai Havertz, dan Chelsea unggul 4-0. Setelah gol itu Chelsea juga berkali-kali mendapatkan peluang tetapi tidak jadi gol, dan sampai akhir babak pertama Chelsea unggul dengan skor telak 4-0. Dan pada babak kedua Tuchel memasukkan Christian Pulisic untuk menggantikan Kai Havertz. Ya maksudnya mungkin Kai Havertz untuk diistirahatkan untuk pertandingan selanjutnya melawan Real Madrid, yang pertandingan yang sangat penting, pertandingan hidup mati untuk Chelsea. Dan Chelsea juga masih menyerang, masih menekan pertahanan dari Southampton. Dan akhirnya pada menit ke-49 Werner lagi-lagi mencetak gol. Proses golnya N'Golo Kante melakukan tembakan tapi berhasil ditepis oleh Foster, dan setelah itu bola rebound dari tepisan dari pantulan, maksudnya dari tendangan dari N'Golo Kante berhasil diteruskan oleh Werner, dan akhirnya Werner berhasil mencetak gol. Dan setelah itu juga masih menekan, dan akhirnya pada menit ke-54 Chelsea berhasil mencetak gol lagi melalui gol dari Mason Mount. Proses golnya yang pertama pergerakan dari Marcos Alonso menyisir di sisi kiri pertahanan dari Southampton, dia langsung lari dan akhirnya dia melepaskan crossing dan ditendang oleh Christian Pulisic. Kalau nggak salah tendangan dari Christian Pulisic masih ditepis oleh Foster, dan lagi-lagi Mason Mount berada tepat di depan gawang, dan bola terkena Mason Mount, ditendang saja oleh Mason Mount, dan akhirnya gol. Setelah gol itu Chelsea sedikit menurunkan tempo tapi juga masih menyerang ya. Dan akhirnya Chelsea memasukkan Reece James menggantikan Thiago Silva untuk menyegarkan lini pertahanan, mungkin untuk memberi kesempatan untuk Reece James dan mengistirahatkan Thiago Silva.
Dan Chelsea masih menekan dan beberapa kali mendapatkan peluang melalui Rudiger, Marcos Alonso lagi mendapatkan banyak peluang pemain ini. Dan pada menit ke-69 Mason Mount juga digantikan oleh Hakim Ziyech untuk apa maksudnya ya, untuk menyegarkan lagi lini penyerangan dari Chelsea, dan Mason Mount untuk diistirahatkan. Dan Chelsea masih menekan pertahanan dari lawan dan mendapatkan beberapa peluang lagi. Hakim Ziyech juga mendapatkan 2 peluang kalau nggak salah, tetapi tidak terjadi gol. Peluang tendangan dari Ziyech masih berada di samping gawang, dan Chelsea juga masih menekan sampai menit akhir juga gitu, masih menekan, dan sampai akhir babak pertama peluit dibunyikan, tidak ada gol tambahan lagi, dan Chelsea unggul dengan skor telak 6-0. Harusnya Chelsea itu bisa unggul bahkan 10-0 juga bisa loh kalau tidak terlalu banyak membuang-buang peluang. Dan dengan kemenangan ini bisa membuat modal bagus dari pemain Chelsea dan Tuchel juga di pertandingan selanjutnya. Syukur-syukur insya Allah Chelsea bisa comeback melawan Real Madrid yang Chelsea ketinggalan dengan skor 3-1 ya, kalah agregat di pertandingan kemarin melawan Madrid itu kalah. Ya, permainan Chelsea dibanding dari kemarin dan sekarang berbeda jauh sekali. Yang pertandingan kemarin tidak ada kerjasama tim dan amburadul sekali mainnya, lini tengah rusak sekali. Dan pada pertandingan kali ini lini tengah sangat bagus sekali dan kerjasama timnya juga bagus, umpan 1-2 bagus, penyerangannya juga bagus. Pada pertandingan kali ini mudah-mudahan Chelsea menang di leg selanjutnya. Dan di pertandingan selanjutnya harus diperbaiki lagi, jangan down lagi mainnya, harus pokoknya Chelsea gak usah pikirkan lain-lain, pokoknya fokus untuk menang saja, fokus untuk menggempur pertahanan dari Madrid. Madrid tuh mungkin bermain bertahan ya di leg 2 nanti karena mereka sudah unggul, tetapi mereka memanfaatkan counter attack yang sangat membahayakan sekali. Dan sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.